Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah bertukarnya tahun, Allah perjumpakan kembali kita di tempat yang mulia ini. Sekarang kita berada di pertengahan bulan Al-Muharram tahun 1446 Hijriah. Sudah lama tahunnya. Terakhir kita di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah apa? Ya, Zulqa'dah. Jadi untuk itu sedikit kita ingatkan, terutama untuk diri kita pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, bahwasanya dengan pergantian tahun ini kita semakin dekat dengan kematian. Itu harus kita yakini. Sebenarnya tidak harus pergantian tahun. Setiap hari matahari tenggelam harus mendapat pelajaran bagi kita. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala pernah mengatakan sebuah nasihat yang indah. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, innaka anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah bilangan hari-hari. Jadi setelah berlalunya satu hari, yakinilah bagian diri kita pun sudah berkurang. Sebagian kita yang sudah mulai menua sudah terasa. Yang rematik lah, yang pokoknya banyaklah yang dikeluhkan. Dan kematian itu tidak mengenal apakah dia masih bayi atau sudah tua, sudah menikah, belum menikah, bahkan di dalam kandungan juga ada yang diambil nyawanya. Ini harus peringatan bagi kita, bukan harus setiap pergantian tahun mengingat kematian, tidak, setiap saat kita mengingat kematian. Kemudian pelajaran juga bagi kita bahwasanya semangat, spirit, pelajaran bagi kita peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa yang merupakan tanah air kedua. Tanah air pertama di Mekah,
banyak intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, lalu Allah perintahkan pindah ke Madinah, hijrah. Semangat hijrah itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita ambil contoh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sebenarnya beliau bukanlah orang Romawi. Beliau adalah orang Arab. Karena terjadi peperangan yang diserang oleh Romawi Timur, Bizantium, maka daerah tersebut menjadi kekuasaan. Sehingga itu dijajah. Sebagaimana dijajah, maka semua harta menjadi ghanimah. Jadi harta rampasan perang, dan anak-anak, laki-laki, perempuan yang ditawan itu biasanya jadi budak. Dan Suhaib termasuk menjadi budak, lama menjadi budak, sekitar 20 tahun. Dan akhirnya beliau melarikan diri ke Mekah, dan terdengarlah kabar bahwasanya ada orang yang mengaku Nabi. Alhamdulillah beliau termasuk yang mudah menerima cahaya Islam. Allah mudahkan bagi beliau menerima cahaya Islam. Di waktu peristiwa hijrah, maka beliau membawa hartanya, di mana sebelumnya dia tidak punya harta, dari nol. Alhamdulillah berkat usaha, kegigihan, akhirnya beliau termasuk orang yang kaya, seorang pandai besi, bisa membuat tombak, pedang, perlengkapan perang, sehingga menghasilkan maisha, menghasilkan dinar dan dirham. Ketika mau hijrah, dibawa harta-hartanya, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Lalu ditawarkan oleh Suhaib, apakah jika seandainya aku tinggalkan untuk kalian harta benda yang aku bawa ini, dan semuanya yang aku tinggalkan buat kalian, kata Suhaib, apakah diizinkan aku untuk lewat? Maksudnya dia hanya berlalu, istilahnya pergi ke Madinah dengan keadaan seadanya. Maka ketika itu melihat harta yang cukup banyak, maka orang-orang kafir Quraisy pun tertarik dengan harta yang ditinggalkan oleh Suhaib. Ketika peristiwa itu terdengar oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menyebutkan Rabiha bai'as Suhaib. Rabiha bai'as Suhaib. Beruntunglah perniagaan Suhaib, beruntunglah perniagaan Suhaib. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 207, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri nafsahu bibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, maksudnya dia serahkan semuanya ibtigha mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufun bil ibad, dan Allah adalah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat yang baru saja kita dengarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tersebut itu berkenaan dengan Suhaib. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita bahwasanya seharusnya seperti itu kita. Apapun untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, semua kita korbankan. Beliau seluruh hartanya ditinggalkan. Yang penting untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita yang mengetahui sejarah peristiwa hijrah tersebut, maka sudah selayaknya bagi kita, apapun yang kita usahakan, apa yang kita miliki, misalnya dengan
tenaga kita, pikiran kita, harta kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar perpindahan tahun. Alhamdulillah 10 Al-Muharram kita diberi taufik yang kata Nabi SAW bahwasanya itu yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Tapi peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sejarah pengorbanan harta, jiwa mereka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, itu memilih di penanggalan tahun yaitu peristiwa hijrah tersebut, spirit tersebut, semangat tersebut. Dan hijrah yang kita ketahui di zaman kita yaitu bagaimana kita dahulunya yang sebagian kita waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menutup aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita yang terlanjur di dahulu yang belum kita mengenal agama yang hak ini, yaitu untuk berpindah ke dalam ketaatan, ke dalam taubat, ke dalam yang semuanya itu mudah-mudahan menghapus yang lama tersebut, kelalaian tersebut. Karena setiap kita mempunyai lembaran hitam, setiap kita mempunyai dosa dan maksiat. Mudah-mudahan waktu yang tersisa di sisa-sisa umur hidup kita ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit muqaddimah sebelum kita memulai pelajaran. Dan di tahun 1446 Hijriah ini, tepatnya di bulan Al-Muharram ini, bulan pertama di kalender Islam, metode kita di kajian yang biasanya tematik setiap Jumat ketiga, kita rubah dengan membahas salah satu buku ustadz kita yang baru saja mendahului kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima amal soleh beliau, dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin. Amin. Kita sebenarnya masih banyak kitab ulama yang harus dibahas, tetapi ini mudah-mudahan yang ini bisa membuat kita mengetahui dalil-dalil, apa saja dalil-dalil pijakan di dalam manhaj salaf. Di pembahasan kita mulai di malam ini pertemuan perdana, dan untuk pertemuan yang akan datang di bulan depan berikutnya insyaallah kita sama-sama mempelajari, memetik faedah yang terdapat dalam buku ini, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Adapun buku yang tersedia, tadi kita pergi ke toko buku, ternyata tidak sebanyak yang kita inginkan. Qadarullah ma syafa'al. Mudah-mudahan di bulan Safar, di bulan yang akan datang, di tangan kita masing-masing itu ada bukunya insyaallah. Baik, mungkin kita tidak membaca seluruh cetakan pengantar penulis seperti di sini di halaman di halaman 5 dicetakan ke-25 katanya. Sementara yang buku yang ada di tangan kita itu cetakan yang ke-31 dan ini terbaru. Cetakan terbaru bulan Muharram 1446 Hijriah, Juli 2024. Jadi ini cetakan terbaru. Kemudian ada koreksi-koreksi dari beliau di cetakan ke-25 dan di cetakan yang ke-6. Jadi beliau menjelaskan di halaman yang masih Romawi 8 itu beliau menjelaskan ada 64 dalil hujjah, keterangan yang terdiri dari 23 firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpegang teguh dengan manhaj salaf itu bukan kata ustadz-ustadz kita yang belajar dari mereka, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 22 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita agar metode kita, cara beragama kita sebagaimana para sahabat terdahulu. Kemudian 7 perkataan sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan 14 ucapan atau wasiat para ulama terdahulu. Jadi dinukilkan di kitab ini 64 dalil hujjah
kita harus berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Nanti ada definisinya insyaallah. Yang ini kita bacakan karena ini pernah menjadi back sound salah satu di media kita dengarkan, yang kita bacakan ini. Mulai dari halaman 9 I.X itu, halaman 9 Romawi paling atas. Jadi beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, penulis ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih ragu dengan manhaj salaf ini, termasuk kita juga, misalnya kita masih ragu. Jadi dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan merasa takut kepadanya. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan manhaj salaf. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis juga ingatkan kepada para dai dan ustadz yang membenci dakwah mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan-tuduhan kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal, dan kita semua pasti akan ditanya tentang apa saja yang telah kita katakan dan ucapkan, juga apa yang kita perbuat dan kita tulis. Semua akan ditanya oleh Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa orang-orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu auzarahum kama milatai yaumal qiyamah. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ala sa'a ma yazirun. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul, dalam surah An-Nahl ayat 25. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu fakadihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajarlah dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, yaitu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah dan gangguan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke surganya. Amin. Jadi penulis memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan perbuatan ini, perkataan penulis ini ikhlas semata-mata karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga usaha ini bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan kaum muslimin. Jadi itu yang bisa kita bacakan karena ini kita mendengarnya dipakai di backsound suatu kegiatan, jadi sangat bermanfaat sekali nasihat yang beliau ucapkan di muqaddimah ini. Adapun kita masuk ke muqaddimah cetakan pertama. Tentu kita lewat-lewat saja, yang mana yang penting kita akan bacakan, akan kita bahas bersama-sama. Jadi kita tidak semuanya membacakan halaman demi halaman atau kalimat demi kalimat, yang kita ambil mana yang kita anggap perlu. Jadi di sini beliau membawakan ada 13 bab insyaallah. Yang pertama pengertian, yang terakhir yaitu tentang firqah-firqah,
yang sesat. Lalu kita masuk ke muqaddimah awal. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita lewat saja karena ini adalah khutbah al-hajjah yang kita bawakan di awal kajian tadi, dan khatib-khatib di hari Jumat juga membacakan ini. Amma ba'du. Jadi beliau rahimallahu taala di muqaddimah ini di halaman 3. Di halaman 3 menyebutkan hadis dari Nabi SAW, waqi' kenyataan umat Islam di zaman ini. Di zaman ini dan zaman-zaman yang akan datang, wallahu taala bagaimana kondisinya. Karena kita berada di zaman yang senantiasa perubahannya sangat cepat. Kita berada di zaman globalisasi yang tidak ada jarak lagi kita dengan dunia luar. Dengan luar negeri tidak ada jarak lagi. Apa kejadian orang yang sekarang misalnya sedang umrah, ada kejadian di situ, kita bisa mengetahuinya di sini. Atau di kejadian di Gaza, di mana bumi belahan yang lain, itu mudah kita mendapatkan informasinya. Itulah zamannya sekarang. Dan apabila kita tidak ada dasar agama untuk bisa menuntun langkah kita, maka celakalah kita. Di sini disebutkan hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 3, yusiku an tada'a alaikumul umam. Hampir tiba saatnya umat-umat yang lain mengurumuni kalian. Jadi umat-umat mengurumuni kita, kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Jadi mereka mengurumuni kita umat Islam sebagaimana berebut makanan di dalam nampan. Itu perumpamaan dari Nabi kita tercinta, keadaan umatnya di zaman yang akan datang, yang kita rasakan di zaman ini. Kemudian faqala qail, maka bertanyalah salah seorang di antara para sahabat, awamin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah ketika itu kita umat Islam sedikit wahai Rasulullah? Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan ketika itu kamu adalah banyak jumlahnya. Dan kita ketahui untuk Indonesia mayoritas kaum muslimin. Untuk Indonesia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Allahu akbar. Perumpamaan kita di zaman ini yang kita berada dan di zaman yang akan datang, kata Nabi SAW, akan tetapi keadaan kalian seperti ghutha', buih, ka ghutha'is sail, yang dibawa arus air. Bagaimana buih? Kalau di tepi pantai ada ombak, buih, pergi ke sana, pergi ke sini, tidak ada tenaganya sedikit. Kalau di aliran sungai, buih, bagaimana buih? Ada busa buih misalnya, dibawa oleh aliran sini. Tidak ada kekuatan. Nabi mengumpamakan kita seperti itu, seperti ghuta', seperti buih. Dia banyak tetapi tidak mempunyai kekuatan. Lalu kata Nabi SAW, waliyanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Ini akibatnya, dan sungguh Allah akan mencabut dari dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Orang Israel tidak ada takut dengan banyaknya kita sekarang. Padahal Israel itu kecil, daerah kecil, negara yang kecil. Dan negara-negara yang kecil mereka berusaha untuk mempertahankan diri negara mereka. Contoh Singapura, jiran kecil. Tetapi bagaimana? Kecil tetapi tidak bisa diganggu oleh Indonesia, Malaysia. Israel yang dikelilingi oleh negara-negara Islam. Yordan dengan negara-negara Lebanon, karena dulu daerah Syam, Suria, nyebrang lagi Mesir, Sudan, Maroko, Maghrib. Nah, lihatlah kondisinya. Tidak ada ketakutan Israel terhadap kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan. Dan ini banyak kejadian-kejadian, kata Nabi SAW, nanti akan datang pada umatku yang menghalalkan zina, kemudian sutra dan ma'azif, alat-alat musik. Sabda Nabi SAW.
Jadi setiap kejadian-kejadian yang kita jumpai apabila kita mempelajari wahyu, maksudnya nas, dalil, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka kita tidak heran lagi. Karena Nabi sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Begini kondisinya, yang bagaimana wanita yang berpakaian seperti punuk onta, berpakaian seolah-olah telanjang. Waliyahzubillah. Ini kita saksikan. Hijab, tapi hijabnya hijab bunuh diri. Banyak lilit-lilitnya di sini. Dan itu yang masih sopan. Bagaimana yang tidak seolah-olah tidak berpakaian sama sekali, waliyahzubillah. Seharusnya itu di kamar, dibawa ke pasar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wala yakzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Jadi Nabi SAW menyebutkan, jadi itu yang ada pada diri kita. Dihujamkan penyakit itu di dalam dada kita, yaitu penyakit wahan. Qalu ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wamal wahan? Apa itu wahan? Lalu Nabi SAW bersabda, hubbud dunya wa karihatul maut. Itulah penyakit wahan yang ada pada diri kita masing-masing sekarang ini. Hubbud dunya, mencintai dunia, wa karihatul maut, dan membenci kematian. Itu yang kita rasakan. Kita mencintai dunia dan takut kepada kematian. Tidak seperti orang-orang yang ada di zaman Nabi, mereka tidak berinfak, tidak takut dengan miskin. Apapun mereka berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Lihatlah contoh teladan dari penulis sendiri setelah beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sumbangannya terhadap Palestina puluhan juta. Kemudian Ustadz Ahmad Zainuddin membuat pondok, jangan diberitahu. Itu bukan sedikit jumlahnya. Ketika Ma'had Al-Furqan Gresik ada kegiatan promosi semacam mengenalkan Pondok Ma'had Al-Furqan di Roja dan akan membangun masjid Jamiah, dan alhamdulillah sekarang sudah difungsikan, masjid yang sangat besar. Itu belum mereka keluar dari tempat itu dikatakan oleh ada namanya Bapak Abdul Malik bagian donasi, bagian Daksos namanya di situ, bagian Daksos. Lalu menyebutkan kepada Ustadz Abu Ubaidah As-Siddawi, sudah masuk dari Ustadz Yazid, tetapi dia berpesan jangan diberitahu. Baru sekarang ketahuan. Belum dermawannya terhadap murid-muridnya yang pernah belajar sama beliau di santrinya. Ada oleh-oleh kitab, ada ini. Dan Ustadz Farhan Abu Furaihan juga mengatakan yang belum pernah nyantri sama ketika terjadi cobaan terhadap beliau berdakwah di Aceh, semua ustadz tidak ada yang menghubunginya. Beliau rahimahullah ta'ala yang menghubungi, memberikan semangat. Jadi memang hidup beliau memang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau infakkan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kami ada di grup 2006 Minhajus Sunnah, tempat beliau mengajar. Kondisi kami seperti bagaimana kehilangan orang tua, meninggalnya ayah. Setiap hari sebagian mereka membawakan informasi tentang beliau rahimahullah taala yang baru ketika itu kami mengetahuinya. Begini. Begitulah seharusnya kita. Ini pelajaran untuk yang di zaman kita hidup di zaman ini. Lalu bagaimana orang-orang yang terdahulu seperti Zainal Abidin yang kita ketahui cucunya Hasan bin Ali. Beliau senantiasa memberikan makanan terhadap orang-orang di malam hari, gandum yang beliau pikul sendiri. Dipikul sendiri dengan pundaknya. Ketahuannya setelah beliau wafat. Jadi ketika dimandikan ada jejak hitam
di bekas seperti sering mengangkat-angkat. Lalu setelah beliau wafat, di depan rumah orang-orang miskin itu tidak ada lagi makanan. Maka di situ ketahuan bahwasanya yang setiap malam yang mengantarkan makanan adalah beliau. Rahimallahu taala, cucu dari Ali bin Hasan, Hasan bin Ali, Zainal Abidin. Itu bagaimana potret-potret orang-orang yang kita bisa memetik pelajaran dari mereka. Adapun yang mencela itu biasa, mencela, ada yang suka, ada yang benci, itu biasa di kita dalam kehidupan. Kita aja berteman, ada teman yang orang satu kantor atau satu tempat kita bekerja, tempat kita jualan, ada yang suka, ada yang benci, itu biasa. Nabi SAW dicintai oleh sahabat dan dibenci oleh musuhnya, orang-orang kafir Quraisy. Bahkan dikatakan orang gila, dikatakan dukun, tukang sihir, penyair dan segala macamnya. Dan Allah sendiri pun tidak luput dari celaan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah tangannya terbelenggu dan macam-macam, dan bahkan orang Nasara melecehkan Allah yang mempunyai anak. Waliyadzubillah. Jadi kita bagaimananya adalah tanda-tanda kebaikan, itulah yang kita petik dari penulis ini rahimahullah taala. Jadi di sini ada beberapa poin pelajaran yang dimaksud musuh tersebut di halaman 4. Yang pertama, itu musuh Allah dari bala tentara iblis dan pembantu-pembantu setan. Jadi itu yang musuh Allah. Jadi tentaranya semua ada dari kalangan jin dan manusia. Kemudian orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sekarang ada video yang salah satu ormas pergi ke Israel, bertemu dengan orang-orang Benyamin Netanyahu. Apa yang dikerjain? Padahal yang telah dilakukan untuk kaum muslimin kita saksikan. Ini salah satunya, orang-orang kafir mengajak berkumpul, kerjasama dan segala macamnya, diiming-imingkan dunia semuanya akan mendapatkan ini. Akhirnya tidak tahu lagi kondisi keadaan. Kemudian tanah-tanah kaum muslimin merupakan sumber keberkahan. Tanah negeri kaum muslimin, lihatlah yang mereka mengambil dari negara kita saja, ibarat Katulistiwa ini orang tamannya sorga, seperti sorga. Semuanya ada, semua diperebutkan. Bapak-bapak lebih tahu, ibu-ibu, hilirisasi, apalah namanya. Nah, itulah yang kejadian sekarang. Lalu yang keempat, orang-orang kafir memakan, mencuri dan meraup kekayaan kaum muslimin dengan rakus tanpa ada yang bisa mencegahnya. Siapa yang bisa mencegahnya? Tidak ada yang bisa mencegahnya. Kemudian yang kelima, sesungguhnya bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Sekarang ini kita berada di zaman itu, tidak ada lagi takut orang terhadap umat Islam. Kalau dahulu izzah seperti di zaman Nabi SAW, 1 bulan sebelum Nabi menyerang itu orang sudah ketakutan. Di bulan Al-Muharram, bulan Safar nanti diserang, itu sudah ketakutannya sudah sekarang. Nah, begitulah keadaan umat terdahulu yang Nabi ada ketika hidup, para sahabat dan generasi-generasi awal. Adapun yang sekarang, inilah yang kita hadapi. Kemudian orang-orang kafir menjadikan negara-negara kaum muslimin bercerai-berai. Dulu Syam itu satu dulu, sekarang sudah dipecah jadi Palestina, Lebanon, Suriah. Nah, sudah dipecah-pecah semuanya, dijajah semuanya. Kemudian yang ke-8, unsur-unsur Islam tidak terletak pada kuantitas, perlengkapan dan hewan tunggannya, tetapi terletak pada akidah dan manhaj. Nah, ini dia. Karena umat Islam merupakan umat akidah dan pembawa bendera tauhid. Di halaman 6 kita lompat saja di yang penting-penting saja kita bahas.
Alhamdulillah, jadi kita diingatkan oleh muallif, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada agama yang mulia, agama yang agung ini, agama Islam. Disebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diredha di sisi Allah hanyalah Islam. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Lalu Nabi SAW bersabda, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasmau bi ahadun min hazil ummah yahudiyun wala nasraniyun. Kata Nabi SAW, tidak seorang pun dari umat ini, baik itu dia Yahudi walaupun dia Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih, kemudian dia mati tetapi dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk sebagai penghuni neraka. Jadi Nabi SAW agamanya jelas, gamblang, sebagaimana sabda Nabi SAW, inni qad taraktum ala mithli bayda, di halaman 7. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Itulah keadaan Islam ketika Nabi wafat. Sudah tidak ada satupun kebaikan melainkan telah Nabi perintahkan. Jalan menuju surga semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW, dan tidak ada satupun keburukan yang menuju neraka melainkan Nabi telah memperingatkan. Lailuha kanahiraha. Jadi malamnya, saking jelasnya malam itu ibarat siangnya, jelasnya agama ini. La yazigu anha ba'di illa halik. Jadi tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan binasa. Jadi orang yang berpaling dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang halik, orang yang celaka, orang yang binasa. Kemudian hadis Thauban juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya di halaman 7, fitnah yang merusak agama ini ada dua, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Syubhat itu mengenai kerancuan berpikir dalam agama. Itu syubhat. Dan alhamdulillah kami kajian ada membahas kasyfus syubhat, yaitu menjelaskan syubhat-syubhat ahlul batil, membongkar akar kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Itu dibantah, dan itu levelnya sudah bukan kita level yang biasa lagi, sengaja itu dibahas karena tujuannya untuk membantah ahlul bidah, ahlul musyrik, orang-orang pelaku kesyirikan. Jadi dibantah kasyfus syubhat. Kemudian syahwat semuanya, harta, wanita, apalagi tahta, yang tata itu mengenai syahwat. Taib, azan. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita akan lanjutkan. Barakallahu fikum jami'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kemudian Nabi SAW di hadis Abu Waqid Ailaits, kita singkat bahwasanya hadis tersebut yang ketika para sahabat mereka sedang duduk-duduk di sebuah hamparan tikar, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nanti akan terjadi fitnah. Lalu seperti tikar itu, anyaman tikar, seperti itulah nanti terjadi fitnah. Bagaimana anyaman tikar yang rumit, atau seperti membuat apa, kalau kita ketupat itu kan masuk itu, bagaimana jalin-jalinan, seperti itulah fitnah terjadi terhadap kita. Lalu para sahabat, bagaimana ya Rasulullah seandainya itu terjadi? Maka Nabi SAW di bagian akhir kata Nabi SAW, tarji'u ila amrikumul awwal, hendaklah kalian kembali kepada urusan yang pertama. Maksud urusan yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman sahabat. Itu maksudnya. Kita kembali ke situ. Dan inilah yang nanti insyaAllah nanti kita akan bahas di definisi. Nabi SAW bersabda, inni qad taraktu fikum sya'aini lan tadillu ba'da. Jadi dua perkara yang apabila berpegang teguh dalam dua perkara tersebut, kata Nabi SAW, yang Nabi tinggalkan, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku. Kemudian kita ke halaman 9, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita fokus kepada dalil. Adapun uraian-uraian dari penulis rahimallahu taala mungkin kita akan lompat-lompat. Yang kalau dalil jangan kita lewatkan. Karena ilmu itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, rahimallahu taala, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, itu ketika ada di salah seorang sahabatnya, maksudnya kalau sahabat itu orang yang duduk di majelisnya Imam Abu Hanifah rahimallahu taala, menanyakan seandainya dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Lalu beliau menjawab, hendaklah diletakkan di atas kepala dan mata, di hadapan mata. Maksudnya diterima. Kemudian begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu juga jawabannya, diterima, diletakkan di atas kepala dan di hadapan mata. Kemudian bagaimana dijumpai perkataan para sahabat, diletakkan di atas kepala dan di hadapan mata. Lalu bagaimana dengan tabi'in? Ini berbeda. Lalu kata Imam Abu Hanifah,
jika itu yang engkau dapati, mereka punya nalar, kita pun punya nalar. Dan inilah kita di zaman ini, semua ada pendapat, ini ada pendapat, ini pendapat. Maka pesan Imam Abu Hanifah, kalau itu nas, kita terima. Dan apabila itu perkataan sahabat, maka hendaklah dia letakkan di atas kepala dan mata kita. Kalau setelah itu tabi'in, perlu diteliti kembali. Karena mereka punya nalar, apalagi kita di zaman ini. Menurut Ustadz Fulan begini, menurut Kiai ini begini, menurut jamaah organisasi ini begini. Lalu bagaimana supaya kita tidak ragu? Sementara semuanya, bahkan yang firqah sesat, Khawarij, Syiah dan segala macam mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis. Coba tanya orang-orang yang menyimpang dari agama ini, kami berpegang Al-Quran dan hadis. Semuanya mengaku berpegang Al-Quran dan hadis. Tetapi apabila kita ambil lagi menurut pemahaman siapa? Ini yang membedakan kita. Yang membedakan adalah pemahaman Al-Quran hadis, pemahaman siapa? Pemahaman antum. Pemahaman ente, kalau orang Jabodetabek ente, pemahaman ente. Aneh juga punya pemahaman, nah kan gitu. Kalau orang Betawi kayak gitu, orang Jabodetabek. Nah, jadi orang itu punya pendapat, kita juga pendapat. Organisasi ini punya ini, ustadz ini punya itu. Jadi kembalikan kepada pemahaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hadis berikutnya, hadis Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di halaman 9, "Idza tabayatum bil 'ainah." Jika di antara kalian sudah berjual beli dengan sistem 'ainah, salah satu sistem ribawi, wa akhaztum aznabal baqar. Kemudian memegang ekor-ekor sapi yang sibuk dengan peternakan. Waraditumul bizar. Kemudian mereka redo dengan pertanian mereka. Wataraktumul jihad, kemudian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zulla, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dan tidak akan mulia, tidak akan membuat kalian mulia kembali kecuali kembali kepada agama. Kecuali kembali kepada agama kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Irbad di halaman 11, Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, fa innahu may ya'si minkum ba'di fasayaral ikhtilafan katsira. Sungguh siapa saja di antara kalian yang hidup sesudahku, kata Nabi SAW, fasayara ikhtilafan katsira, akan menjumpai perselisihan yang banyak. Jangankan sesama kelompok pengajian, suami istri aja berselisih. Suami istri saja berselisih. Anak-anak aja berselisih. Ini pengen ini pengen ini pengen itu. Apalagi tentang pemahaman agama. Sesama kita saja berselisih. Setelah wafatnya penulis rahimahullah taala, orang yang mentahzir tahzir dahulu, yang seharusnya orang yang kita baru-baru mengaji di zaman ini tidak selayaknya mengetahui, jadi kita ketahui sekarang, oh begini kejadian, oh begini kejadiannya. Nah itulah. Kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyakitnya, kalau ada wadawa, penyakit dan obatnya, Imam Ibnu Qayyim. Jadi penyakitnya perselisihan yang banyak. Obatnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan solusinya. Alaikum bisunnati, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian sunnah khulafair rasyidin yang mendapat petunjuk. Lalu kata Nabi, tamassaku biha wa addu alaihi bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang dengannya dengan teguh dan gigit dengan geraham, bukan dengan gigi depan. Di depan gampang copotnya, apalagi yang pakai gigi palsu, copot dia kan, dengan gigi geraham. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah hati-hati dalam perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Dan Indonesia adalah mayoritas fobia dengan bid'ah. Jadi kalau ada ustadz innal hamdalillah,
Kalau tukang bid'ah kan, fa inna asdaqal hadis, tukang bid'ah kan. Sementara kalau seandainya kita mengetahui kerusakan di dalam agama ini karena bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama ini, yang dahulu tidak ada di zaman Nabi SAW, yaitu perkara ibadah. Kita katakan perkara ibadah, karena ustadz, dai kondang tidak paham dengan bid'ah. Dia mengatakan bid'ah dari ujung rambut sampai ujung kaki katanya. Tak paham dengan bid'ah. Seharusnya bid'ah dengan tanda kutip dalam perkara agama. Dalam perkara agama, bukan masalah sains, teknologi, sarana-sarana yang lainnya yang menunjang kehidupan manusia. Bukan itu. Bahkan Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Mana ada zaman dahulu kamera, Nabi SAW mengajar di Masjid Nabawi ada kamera? Tidak ada. Nanti dikatakan orang tidak paham, oh bid'ah itu. Bukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah dalam perkara agama. Jadi ini muqaddimah dari muallif, bagaimana buku ini sangat penting sekali kata beliau di bagian paragraf terakhir di halaman 11, karena di dalam manhaj salaf, akidah, manhaj dakwah, akhlak dan yang lainnya. Jadi tentang siapa yang disebut apa itu salafi, bagaimana cirinya, nanti ada di buku ini kata beliau. Jadi buku ini beliau selesai menulisnya bagian bawah di halaman 12 itu berbulan-bulan, beberapa bulan, dan beliau menyandarkan kepada Rabbul Alamin dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini dia. Karena sesuatu itu jangan kita sampai menyandarkan kepada diri kita. Jadi ini adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh penyakit-penyakit orang soleh. Apa penyakit orang soleh? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, penyakit orang soleh yaitu pertama riya, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW lebih khawatir dari fitnah Masih Dajjal, lebih Nabi khawatirkan dari fitnah Masar. Dijelaskan oleh ulama kenapa Nabi lebih khawatir dengan riya yang dijangkiti oleh umatnya, dan ini Nabi khawatirkan terhadap sahabat yang hidup di zaman Nabi. Kenapa kata ulama? Karena fitnah Dajjal itu di akhir zaman. Sementara riya itu setiap kita beribadah, setiap saat. Itu makanya Nabi khawatir dengan fitnah riya ini. Kedua, sum'ah. Bedanya riya ro'a, dilihatkan. Sam'a sami'a, diperdengarkan. Sama-sama untuk mencari pujian makhluk. Kemudian yang ketiga, ujub. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, penyakit diantara penyakit orang soleh yang kita sebutkan tadi, riya, ujub, sum'ah, itu bisa diobati dengan benar-benar mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Harus kita yakini bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Engkaulah kami meminta pertolongan. Aku meminta pertolongan. Jadi semua yang Allah mudahkan kita, apa yang Allah mudahkan? Allah memudahkan kita misalnya untuk di dakwah yang hak, misalnya membangun lembaga pendidikan, menghafal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali dalam hati kita muncul, enggak tahu ya, banyak hafalan awak store ya 2 juznya, tapi dalam sebenarnya 23 juz awak tu tawaduk, kan itu. Nah itu. Jadi itu berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memudahkan. Itu makanya para ulama Fathul Bari, Fathul Majid disandarkan kepada nama Allah. Allah yang membuka, Al-Bari Maha Pencipta, begitu juga Majid yang Maha Mulia. Kemudian tafsir As-Sa'di, Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, kemudahan tafsir ini kemudahan dari Kalamil Manan, dari disandarkan kepada Allah. Apalagi syarah dari Sunan Abi Daud
Aunul ma'bud, aun pertolongan Allah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ulama menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu kita zikir pagi, zikir petang kita baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asdil sana kullah wala takilna ila nafsi tarfat ain. Jadi kita tidak boleh mengandalkan diri kita walaupun hanya sekejap mata. Semuanya berkat pertolongan Allah. Allah yang memudahkan kita semuanya. Seperti yang disebutkan oleh mu'alif, berkat pertolongan Allah. Jadi beliau menulis kitab ini, buku ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Jumat kata beliau di Bogor, tanggal 1 Rajab 1429 Hijriah, yaitu 4 Juli 2008. Sekarang 2024, berarti berapa tahun? 16 tahun. Sudah 16 tahun beliau menyusun ini. Ini bab pertama ini tentang makna-makna. Bagaimana? Itu baru muqaddimah, Pak. Sementara sudah jam 8 lewat. Kita lanjut atau kita sambung di pekan yang akan datang? Kalau kita lanjut, tapi bisa kita ambil poin-poin intinya, enggak apa-apa. Sekitar beberapa menit lagi ya. Kita masuk ke bab yang pertama. Jadi yang bab pertama yaitu pengertian manhaj salaf. Apa pengertiannya? Salafiyah menurut bahasa, istilah dan zaman. Ini definisi di halaman 13. Jadi manhaj itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ini manhaj, minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan terang. Jadi manhaj itu adalah jalan, metode. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menafsirkan yaitu jalan dan syariat. Jadi itu secara definisi manhaj. Manhaj adalah jalan, metode. Adapun Syekh Saleh Al-Fauzan menjelaskan antara akidah, manhaj, beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, dalam suluk, katanya akhlak, muamalah dan semua kehidupan seorang muslim. Jadi setiap langkah dilakukan seorang muslim dikatakan manhaj. Jadi manhaj itu lebih luas dibandingkan akidah atau yang lainnya. Kemudian definisi salaf menurut bahasa. Jadi dari menurut bahasa salafa yuslafu salafan, itu dari bahasa dari kata salafa yaslufu salafan, artinya yang telah lalu, yang terdahulu. Kemudian dibawakan di sini hadis ketika di halaman 15 paling atas, secara bahasa anak dari Nabi SAW, Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah bersabda kepada anaknya, fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik salaf yang terdahulu bagimu adalah aku. Kata Nabi SAW kepada putri beliau Fatimah. Kemudian secara bahasa salaf dimaksud yaitu sahabat. Salaf dimaksud sahabat. Jadi ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini dia radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi mereka diredai oleh Allah dan mereka pun redha terhadap pemberian Allah, dan mereka Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu kata Allah di akhir ayat ini, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kemudian ayat ini menyebutkan generasi pertama umat ini adalah yang radhiyallahu anhum itu adalah muhajirin dan ansar. Di ayat surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'u asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama Nabi SAW keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi itu para sahabat. Jadi di sini juga dinukilkan perkataan Imam Al-Ghazali,
salaf yang dimaksud adalah mazhab sahabat dan tabi'in. Jadi al-Bujuri maksud dari orang terdahulu adalah dari kalangan para nabi, sahabat, tabi'in dan pengikutnya. Lalu Nabi SAW di hadis yang kita ketahui, ini ma'ruf hadisnya, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di masaku ini, yaitu para sahabat, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina, kemudian generasi sesudahnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya tabi'in. Imam Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan perkataan Rashid bin Sa'ad rahimahullah, kana salafu yastahibbul fuhulah lianna ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan di dalam Fathul Bari, maksudnya para sahabat dan orang-orang setelah mereka, itu maksudnya para salaf tersebut. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama dari generasi tabi'in, tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit karena dia mencaci maki salaf. Bahkan orang-orang di zaman tabi'in, apabila ada orang mencaci sahabat maka ditinggalkan riwayat darinya. Jadi pertama kali pintu fitnah itu di zaman Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Umar bin Khattab terbunuh, maka terjadilah fitnah di tubuh kaum muslimin. Sebelum beliau wafat itu diterima yang meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Nabi bersabda diterima. Tetapi setelah Umar terbunuh maka diteliti. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari siapa? Dari siapa? Karena ada sebagian mereka yang mencaci maki para sahabat. Jadi memang sudah diteliti setelah fitnah terjadi, setelah wafatnya Umar bin Khattab. Jadi tidak sembarangan lagi hadis itu diriwayatkan. Kemudian Imam Al-Auza'i yang wafat tahun 157 Hijriah, seorang imam Ahlussunnah dari Syam, berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, wa qul bima qalu wa kuffa 'amma kaffu an, wasluk sabila salifaka salih, fa innaka yasa'uka ma wasi'ahum." Bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus saleh karena akan mencukupi apa saja yang mencukupinya. Jadi definisi, kemudian di poin D, definisi salaf menurut zaman, di kesimpulannya di halaman 19 paling atas, salaf adalah istilah yang sah. Jadi kalau ada menganggap mana ada salah, tidak ada, jadi itu yang sah. Karena istilah ini dipakai untuk menjaga agama ini, keselamatan agama ini, akidah, manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat yang sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Jadi kalau kita memakai itu tidak istilah yang baru, disahkan oleh para ulama untuk membedakan agama. Kita katakan tadi orang yang mengaku semuanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu banyak yang bingung. Semuanya, wahai Ustaz, semua kita ketahui teman-teman kita yang khurut 40 hari itu Al-Quran dan Sunnah juga. Ada di kampung Buya, suluk dia ya Buya, 40 hari. Tariqah Naqsabandiyah, Satariyah, Al-Quran dan hadis juga. Ada kelompok yang ini, ya juga ada yang ingin memegang parlemen. Banyak foto-fotonya ingin memimpin. Iya juga Al-Quran dan Sunnah, mana yang benarnya? Ini dia yang menyaringnya. Yang ketiga, yaitu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat. Lalu kita bagaimana? Kita cuma mengikuti saja lagi. Contohlah sahabat tersebut. Kita bukan buat-buat yang baru lagi. Karena agama ini sudah lengkap. Kita cuma hanya mengikuti saja lagi. Kemudian makna salafiyah. Jadi salafiyah adalah orang yang menisbahkan dirinya ke salaf. Jadi bukan mazhab baru. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang wafat tahun 708 Hijriah mengatakan, la aiba ala man ahzara mazhab salaf. Jadi bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan mazhab salaf. Jadi jangan ragu-ragu kita, itu tidak aib. Cuman sekarang kan karena dakwah ini alhamdulillah berkat pertolongan Allah berkembang pesat di negeri kita ini, sehingga difitnahlah, ditambah salafi wahabi, menghalalkan darah kaum muslimin, tapi dia naik hajinya ke Mekah juga. Tidak sah kalau
kalau Salafi Wahabi itu jadi imam. Mekah Madinah dia imamnya. Taib. Kemudian wantasaba ilahi wa ataza ilaih, dan menisbahkan diri, menampakkan mazhab dan menisbahkan diri kepadanya. Bal yajibu qabulu zalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima yang demikian itu darinya. Fa inna mazhabas salaf la yakuna illa haqq, karena mazhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Jadi istilah salaf ini bukan istilah baru, bukan istilah bid'ah yang dikatakan oleh kelompok-kelompok lain. Rasulullah SAW bersabda di halaman 20, ala inna min qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hazil millah sataftariku ala thalathin wa sab'in sintani wa sab'una fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jama'ah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka, dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Jadi ini semacam ta'yid, bukan menuduh orang masuk neraka, tidak, tapi diancam oleh Nabi SAW menyelisih jamaah para sahabat. Yang di riwayat lain disebutkan kulluhum fin nari illa millah wahidah, setiap golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi dijelaskan bahwasanya itu yang terhadap perpecahan. Jangan ada juga orang sekarang sok-sok bijak, kita harus bersatu, kita ini bersaudara, ini. Nabi mengatakan berpecah belah. Iftarqul ummati, umatku berpecah belah. Nabi mengatakan berpecah belah. Lalu kita mengatakan Allah bersatulah, ini tidak akan mungkin. Orang yang mengatakan yang hak Allah istiwa di aras, lalu yang mengatakan Allah di mana-mana, tidak akan mungkin bersatu air dengan minyak. Cobalah penelitian profesor-profesor di laboratorium. Ilmu apa yang dipakai supaya bisa bersatunya minyak dengan air? Tak akan bisa sampai hari kiamat. Jadi mereka mempunyai molekul-molekul yang berbeda, zat-zat atom yang berbeda, senyawa yang berbeda. Tidak akan mungkin bersatu. Dan Nabi sudah kabarkan 1400 tahun yang lalu. Jadi salafiyah maksudnya adalah Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya. Jadi kesempurnaan dan keumumannya, yaitu Islam yang dibersihkan. Ini penyaringnya, yang dibersihkan, disaring dari pengaruh-pengaruh budaya klasik, yang warisan-warisan dari banyak kelompok dan sekte yang dimasukkan dalam Islam. Jadi salafiyah adalah Islam dengan kesempurnaan dan keumumannya, yakni Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf yang terpuji. Baik, siapakah salafi itu? Di F bagian yang ke-22. Imam Az-Zahabi menyebutkan berkali-kali menggunakan istilah salafi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Di antaranya beliau menyebutkan bahwa Imam Ad-Darudqutni yang wafat tahun 345 Hijriah adalah seorang imam ahlul hadis yang ahli tentang ilat, penyakit-penyakit dalam hadis, dan orang yang sangat benci kepada ilmu kalam. Beliau pernah mendalami ilmu kalam, juga tidak mendalami tentang debat, bahkan dia seorang salafi. Jadi sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti para salaf, bukan orang belakangan sampai hari kiamat. Jadi berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dialah yang salafi, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, itulah yang dikatakan salafi. Jadi ini penamaan-penamaan semuanya, dan hadisnya juga pernah kita singgung di halaman 23, khairun nas qarni tsumma allazina lahum tsumma allazina lahum tsumma yaji'u qauma tasbiqu syahadata hadim yamina wa yaminuhu syahadatah. Ini juga At-Taubah ayat 100 tadi sudah pernah kita singgung juga, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajiri wal ansar. Kemudian ini yang ketiga dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Ini dijelaskan tiga tadi, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi ada
yang dipuji dalam surah Al-Hasyr sebelum ayat ini, sebelum ayat 10 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr. Ini dia. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi ini disebutkan dari lil fuqara'il muhajirin, orang-orang hajar. Kemudian wallazina tabba'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini adalah orang-orang Ansar. Lalu yang ketiga adalah baru yang disebutkan wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi yang kalau seandainya kita ingin selamat juga, ini disebutkan sebelumnya muhajirin, kemudian Ansar, kemudian yang juga sesudah muhajirin dan Ansar, yaitu ini disebutkan yang mereka berdoa lalu tidak ada ghil, tidak ada dengki dalam hatinya terhadap orang-orang muhajirin dan Ansar. Adapun di hadis wa fa inna ma yashiminkum yabadi, ini sudah kita bahas tadi sebelumnya, hadis Irbad bin Sariyah. Kemudian antara salafiyah dan halus sunnah wal jamaah, apa perbedaannya kaitan istilah halus sunnah wal jamaah? Jadi ahlus sunnah wal jamaah nanti ada definisinya, karena semuanya mengaku seperti Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah itu mengakui ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah aswaja. Insyaallah nanti akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Bab-bab berikutnya. Jadi istilah salafi, salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, apalagi al-ghuraba, nanti insyaallah akan disinggung. Kemudian periode pembukuan mazhab salaf itu pertama metode bantahan. Di halaman 30 ada namanya, disebutkan kitab-kitab di sini Kitabul Iman, ada Ar-Raddu 'ala Zanaqiyah wal Jahmiyah, ada nama bukunya. Kemudian metode pemaparan seperti kitabnya karangan Imam Ahmad bin Hanbal As-Sunnah. Jadi As-Sunnah itu dulu namanya itu termasuk bukan As-Sunnah yang kita yakini, yang kita ketahui di zaman ini. As-Sunnah di zaman dahulu, generasi dahulu itu adalah pembahasannya tentang akidah. Seperti As-Sunnah tadi Imam Ahmad bin Hanbal, Marwazi, As-Sunnah yang Abdullah bin Ahmad Al-Hanbal, banyak lagi. Bakar bin Al-Athram, begitu At-Tauhid Al-Ibanah, Syarhus Sunnah, dan yang lainnya. Jadi kitab-kitab ini kata muallif yaitu mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah serta mengikuti salafus soleh dalam memahami keduanya dan menjauhi pendapat-pendapat baru yang diadakan serta mazhab-mazhab yang mungkar. Itu bab 1. Alhamdulillah di perjumpaan kita yang perdana ini sama-sama kita selesaikan. InsyaAllah nanti akan kita bahas di bab yang kedua tentang penamaan tadi. Apa itu salaf, al-jamaah, al-sunnah, al-hadis, al-athar, kemudian firqatun najiyah, taufifat, kemudian al-ghuraba dan yang lainnya. InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang di bulan Safar InsyaAllah. Karena kita hanya satu kali dalam satu bulan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kesabaran, kekuatan kepada kita untuk membahas poin-poin penting, faedah-faedah dari buku ustadz yang baru saja mendahului kita. Mudah-mudahan ini mendapatkan pahala juga, karena ini adalah salah satu hasil karyanya, dan juga kita semuanya, karena kita berkumpul di tempat yang mulia dan kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tidak merasakannya, tetapi ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keindahan-keindahan di taman-taman surga dunia itu kita menyukurinya. Karena orang-orang yang berada di taman-taman surga dunia itu merasakan
bagaimana kebahagiaan dia di taman-taman surga akhirat. Maka bertahanlah apapun yang telah diupayakan oleh pengurus juga, siapapun yang andil di masjid kita ini untuk mendatangkan pengajian, mengundang guru-guru kita, maka syukurilah. Memang ada nanti sedikit problem, masalah itu biasa dalam kehidupan. Yang tidak ada masalah itu di sorga, tidak ada masalah lagi. Selagi di dunia kita dengan jamaah itu biasa. Jangan diambil terlalu berlarut-larut. Para sahabat juga berselisih. Tetapi mereka semua perkara dunia. Adapun perkara akhirat, hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, salah satu rumah Allah, Allah kumpulkan juga kita di surga Allah yang paling tinggi di akhirat kelak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita tutup dengan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.